Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kembali kita akan membahas tentang persiapan tim nasional Indonesia ini di level tim senior untuk Piala Asia di Qatar yang akan dimainkan pada tahun depan ya. Pastinya itu di 12 Januari sampai di 10 Februari 2024 dan STY sekarang sudah punya ya nama-nama pemain tapi belum bisa diumumkan. Karena ini memang harus secara resmi dirilis oleh PSSI. Jadi saya tidak mau mendahului tentang siapa-siapa yang sudah masuk. Pasti akan masuk di sana. Jumlahnya itu antara 40 mungkin bahkan bisa sampai 50 pemain. Namun satu hal yang ditunggu-tunggu oleh para netizen penggemar sepak bola Indonesia bahwa pemain Borneo yaitu Stefano Lillipali ikut di dalam gerbong TC yang akan berlangsung di Turki. Karena kita akan berangkat ke Turki tanggal 20 Desember ini. 2 hari setelah Liga 1 BRI itu dihentikan atau jadwal pertandingan stop. Ya, karena memberikan kesempatan kepada tim nasional senior yang sedang fokus konsentrasi ke Qatar. Sehingga semua klub harus melepaskan pemain-pemain yang dipanggil dan akan berlatih uji coba di Turki dulu. Ada mungkin 18 hari ya. Kalau terhitung dari tanggal 20 sampai ke tanggal 6 Januari 2024. Karena kita sudah harus ada di sana setelah tanggal 6. Kita sudah harus berangkat ke Qatar. Nah, di sana juga setelah di Qatar kita rencana ada satu uji coba ya. Kalau tidak salah melawan tim peringkat 21 dunia Iran ya. Mungkin tanggal 9. Karena sebelumnya kan di Turki itu kita akan meladeni Libya. Ya, yang juga peringkatnya oke, ya sekitar di 120-an. Nah, Libya itu kita akan main pada 2 Januari dan 5 Januari 2024. Jadi ini suatu modal yang bagus buat tim asuhan STY bahwa kita mendapatkan lawan-lawan yang oke, bisa beruji coba di sana. STY akan memilih pemain-pemain mana yang kemudian akan disertakan dibawa ke Qatar. Karena akan banyak yang gugur. Ya, kalau mungkin 50 katakan untuk dipanggil, 27 akan gugur karena di list itu hanya 23 sesuai di aturannya untuk disetor oleh STY diberikan kepada manajer tim ya Pak Sumarji dan juga akan di sana ditentukan siapa-siapa yang akan masuk. Jadi memang persaingan sangat ramai ya. Kita juga belum tahu ya, belum bisa memastikan pemain. Tapi kalau saya rasa nama-nama seperti Jordi Amat, Elkan Bagot, Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, ya kemudian Mark Klok ada di sana, Sain Patinama, kemudian Sandy Walsh, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, ya kemudian Rafael Struik ini akan masuk ya. Bahkan dengan Justin Hapner yang sudah dinaturalisasi resmi menjadi warga negara Indonesia dan sudah siap untuk bisa bermain ya di Piala Asia itu masuk namanya dan bahkan dia juga bisa mendapat jaminan dari STY untuk bermain sebagai pemain utama ya. Kalau memang sudah 23 pemain, saya meyakini bahwa Hapner ada di dalam untuk menjadi pemain inti. Tinggal perubahan-perubahan ini yang kita tidak tahu di dalam starting 11 STY di saat akan menghadapi Irak dalam pertandingan pertama pada tanggal 15 Januari. Nah, itu kita akan lihat. Namun kan kembali ke persaingan yang ada ini sangat menegangkan memang. Apakah Stefano Lillipali yang dipanggil lagi, nah itu akan masuk? Ini kan juga masih tanda tanya. Karena kita tahu bersama Lillipali salah satu pemain lokal yang sangat subur saat ini di Liga 1 BRI. Dia mencetak 9 gol, 9 assist dalam 22 laga. Jadi pemain kelahiran 10 Januari 1990 ini sebenarnya layak untuk diangkut, dibawa di dalam 23 pemain nantinya akan dipilih. Tapi lagi-lagi semua akan ditentukan oleh STY. Karena dialah yang bertanggung jawab dan akan melihat. Nah, Stefano Lillipali terakhir bermain untuk tim nasional saat di Surabaya, ya di Gelora Bung Tomo menghadapi Turkmenistan ketika itu dalam FIFA Matchday, ya pada September yang lalu. Dan dia masuk dari bangku cadangan. Ya mungkin main tidak sampai 20 menit, tapi dia punya peranan penting. Memberikan satu assist terhadap gol kedua Indonesia yang diciptakan oleh Egy Maulana Fikri ya di penghujung laga sehingga kita bisa menang dengan 2 gol clean sheet dan setelah itu dia tidak dipanggil
Ya, bahkan banyak yang mengharapkan bahwa Stefano Lillipali ini harus ikut bersama dengan tim baik menghadapi Brunei, ya, Darussalam saat kita ikut di fase pertama kualifikasi pra Piala Dunia zona Asia 2 kali bertanding, ya baik di Jakarta dan di Brunei, dan dia tidak dibawa, juga namanya tidak masuk di list pemain yang diangkut oleh STY ketika menghadapi Irak dan Filipina, ya di fase kedua kualifikasi Piala Dunia, ya zona Asia ini pra Piala Dunia. Dan diharapkan ketika namanya masuk saat ini, ya, dan mungkin dia akan terpilih, ya mungkin dia akan ikut ke Piala Asia, dan juga dia masuk dalam persiapan tim Indonesia akan memainkan di laga 2024 menghadapi Vietnam, ya. Vietnam pada tanggal 21 Maret, pertandingan pertama di Indonesia, entah memain di GBK atau dimanapun, dan pertandingan kedua bermain di Stadion Maidin di kota Hanoi, markasnya Vietnam. Nah, itu yang diharapkan juga oleh banyak orang bahwa Lillipali atau Stefano ini bisa ikut terus. Karena dia ini pemain walaupun sudah 33 tahun, tapi pemain yang punya pengaruh besar dalam tim. Ya, sangat baik, sangat tenang, visi bermain bola oke, dan memang sayang kalau dia tidak ada dalam bagian tim nasional kita. Namun semua menjadi pertimbangan bagi STY, dan saya sudah katakan tadi, kalau lihat dari seluruh pemain, ya yang saya sebut sebelumnya, termasuk Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, Sadil Ramdhani, Witan Sulaiman, itu ada di dalam. Bahkan di depan itu, ya Dendi Sulistiawan masuk, ikut dalam tim, termasuk dengan Egy Maulana, ya Ramadan Sananta ada di dalam juga, Hoki Caraka ikut masuk di dalam daftar list yang akan berangkat. Banyak pemain-pemain muda juga yang masuk, ya, yang tidak boleh saya sebutkan itu gerbongnya Arkan Fikri dan kawan-kawan lah yang akan ikut di sana, termasuk Edu Febriansyah dan penjaga gawang Nadeo itu pasti masuk lagi. Hernando Ari, Sahrul Trisna itu ada di dalam semua. Nah, kita tunggu aja secara resmi nantinya PSSI akan mengumumkan ini, dan mereka akan ke Turki, kemudian akan dipilih di sana, ya 23 pemain yang dibawa untuk bertanding di grup D, di mana kita berada satu grup dengan Irak, ada Vietnam dan Jepang. Jepang yang difavoritkan di sini, dan kita akan bertarung lawan Jepang itu terakhir tanggal 24 Januari. Makanya kita harus bisa mendapatkan hasil yang positif dalam 2 pertandingan menghadapi Irak tanggal 15 dan tanggal 19 Januari menghadapi Vietnam. Jika kita tidak kalah di sini dan bahkan salah satu di antaranya kita bisa menang, ini bagus sebelum kita ketemu dengan Jepang. Kalau dengan Jepang, ya tanpa untuk mendahului, saya pikir ini satu pekerjaan berat, sulit, ya bagi kita. Namun dalam sepak bola semua bisa terjadi, tapi yang pasti kita konsentrasi dulu melawan Irak. Karena ini kan pertandingan pertama yang sangat menentukan. Kalau lawan Irak, ya selesai saya pikir, ya sulit untuk bisa berharap untuk kita lolos, ya dari fase grup ke fase gugur. Ya, kita akan berdoa bersama, semoga semua pemain yang berangkat ke Turki, yang menjalani TC mulai tanggal 20 nanti, itu baik-baik saja, tidak dilanda dengan masalah atau cedera. Dan siapapun yang terpilih tentunya itu adalah pemain-pemain terbaik sesuai dengan keinginan, kemauan dari seorang STY sebagai pelatih kepala. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.